traktor. Ya, itu petir nyamber aja di situ ya. Ini Pak dosen kita, Pak guru kita udah masuk. Alhamdulillah. Lanjut dulu saja, kita tunggu yang lainnya ya. Masih 11 orang yang bergabung. Saya kira ini sudah banyak. Iya. Bisa minta tolong di woro-woro, ngerti woro-woro kan? Siapa? Di woro-woro di Silakan di grup WhatsApp-nya agar yang lain segera bergabung ya. Ya. Cek. Ini Pak Sofian hampir nyaru ini Pak dosen nih. Foto profilnya yang mana ini? Dosen milenial ya, jadi wajahnya pada nyaru ini. Pada yang mana Pak Dedi? Yang mana nih? Ketahuan itu Pak dosen loh. Dua dari kiri. Di sebelah kotak-kotak. Kayaknya yang pakai jas, yang pakai jas ya, Pak. Iya, pakai jas, bener, Bu Ariska. Kelahiran 80, Pak. Kayaknya muda-muda banget nih dosen-dosen. Teman-temannya juga. Ini mahasiswa apa dosen ya? Pada masih ini masih seger-seger. Pak Dedi, kalau dari rumah ke sekolah bisa berapa lama, Pak? Wah, Pak Dedi kali. Dengar nggak, Pak? Iya. Saya berangkat jam 4:30, nyampe jam 6:30. Jarak tempuh kurang lebih 45 kilo. Bolak-balik sehari total 90 kilo. Pantas Bapak bilang capek itu. Itu 2 kali lipat dari saya, Pak, itu. 90 kilo. Iyalah, 90 kilo pantas sehari. lah. Capek. Dulu saya kan pakai motornya Matic. Nah, sekarang saya pakai motor ini sih, pakai Supra yang jadul. Makin lambat lagi. Itu ini, Pak. Jadi saya cukup makin capek. Makin capek. Asalnya kan jarak tempuhnya 1 jam 10 menit. Sekarang jadi 2 jam kurang 10 menit. Wah, iya. Kok jadi 2 jam, Pak Dedi? Iya, asalnya kan 1 jam 10 menit. Dulu masih zaman pakai motor 125 cc yang Matic. Kan lancar gitu. Nah, sekarang saya ganti pakai motor klasik. Iya, jadi 2 jam kurang 10 menit. Motor klasik enak touring, Pak, menikmati alam. Ya itu dia, Pak. Jadi enaknya pakai motor klasik sekarang. Iya. Cuman ya jam tempuh jadi panjang, jadi lama. Kalau saya selama ini masih
di kelas kadang-kadang Pak, ininya Zoom-nya. Oh, masih. Jadi kalau pagi saya dari sini Depok, Cilodong ke Kebayoran. Jadi kalau pagi itu hampir sekitar 1,5 jam. Tapi kalau lancar sih 1 jam 10 menit bisa. Nah makanya saya nggak pernah belum pernah ini baru 2 kali lah ini di rumah. Yang pertama hari pertama sama hari ini. Yang 2 kali itu udah saya ngajar dulu sebentar, saya kasih tugas, saya di kelas tapi minta izin sama siswa pakai itu. Kalau saya udah kontrak sebelumnya mahasiswa bahwa saya nggak Oh. masuk, jadi tugas sudah jadi. Tiap hari Iya. tinggal ngecek aja. Oh bagus. Iya, soalnya lagi puasa takut oleng. Iya. Bahaya Pak, itu bisa pusing di tengah jalan. Enggak, bukan itunya sih Pak. Saya bahayanya gini, di sepanjang jalan itu banyak orang-orang lagi pada ngopi gitu di pinggir jalan. Nah, itu yang bikin saya pusingnya. Bahayanya di situ. Bukannya iya, badan lemas bukannya. Iya. Godaan. Godaannya itu, Masya Allah. Pada ngopi di pinggir jalan gitu kan. Di sepanjang Cibubur Iya. sama Bu Perta di situ pada nongkrong, pada ngopi-ngopi gitu Iya, kan. Cibubur banyak banget itu Pak. Dekat Pramuka di situ. Iya. Pusing saya kalau lewat situ tuh. Kayaknya nikmat banget siang-siang jam 2 gitu kan. Aduh, nyeduh kopi gitu. Astagfirullah. Kan lewat situ kan pusing. Nggak mungkin tutup mata ya Pak. Halaman saya itu Pak Cibubur Pak. Oh, Cibubur ya. Sebelah mana Cibuburnya, Bu? Saya habis Kelurahan Cibubur setelah Pasar Cibubur. Oh, setelah Pasar Cibubur. Ya RSKO. RSKO. Iya, kalau situ saya nggak ngelewat ke situ. Saya ngelewatnya ke Bu Perta. Oh lewat Bu Perta. Ada ya. Rauri. Iya. Oh, itu tempat nongkrong banyak Pak. Enggak, yang rada Rauri situ. Apa itu namanya? Cibubur Junction. Iya. Aku nonton film di situ. Masa-masa Ternyata masih belum Masa-masa sampai remaja. 20 peserta juga ya Bapak Ibu ya. Iya. 16, 17 Pak. 17 ya. Dan sepertinya untuk jumlah peserta yang 30-an sekian itu berarti mungkin ini ya, mereka dari awal tidak mengikuti sepertinya ya. Padahal di grup WhatsApp itu ada yang komen kah Bapak Ibu? Tidak ya? Iya, ada. Nggak ada yang komen. Iya. Oh, tidak ada. Ya sudah. Jadi yang ini saja, yang mau ikut pelatihan saja. Karena waktu itu yang kita tunjuk jadi tua kelas siapa? Masih ingat di pertemuan pertama saja? Pak Bayu. Wah. Kemudian nggak pernah kelihatan lagi orang. Bayu tuh. Bayu yang mana ya? Karena mungkin di hari pertama hanya beliau saja kalau tidak salah ya. Jadi Ada Pak Dedi juga Pak. Ada Pak siapa? Pak Dedi join juga hari pertama Pak, tapi sudah terlambat. Oh, sudah terlambat ya. Karena setahu saya yang hari pertama waktu itu hanya siapa? Hanya Pak Bayu saja. Makanya kita tunjuk sebagai ketua kelas. Mr. Franklin juga tidak ikut ya di hari pertama ya? Saya 5 menit sebelum tutup baru saya bisa join Pak. Oh iya benar iya. Yang ini. Karena dari sekolah OTW rumah saya istirahat di jalan baru saya ternyata udah diubah, udah telat, udah tanggung. Akhirnya saya beritahu di situ ya saya telat, ternyata di rumah 5 menit sebelum selesai. Oke. Sampai jam segini belum bergabung sisanya yang berapa, yang 20-an berarti sebenarnya. Yang perempuan, ibu-ibu ada yang pergi Jumatan nggak mungkin ya? Sampai jam segini. Bisa aja. Pak Hadi Jumatannya di mall, Pak. Oh, Jumatannya di mall ya. Ya, Bu, Jadi sholat Jumatnya pakai sip-sipan gitu ya, udah ya. Iya. Ya kita tunggu pokoknya sampai
20 ya dulu, 20 dulu ya saja ya. Agar ini. Silakan dilanjut ininya, dilanjut intermezzonya tadi siapa? Mr. Dedi yang sedang interview sepertinya tadi. Silakan. Silakan Mr. Dedi. Tukang kecap Pak, ini mah tukang kecap. Tapi tukang kecap nomor 1. Tukang kecap kan nggak ada nomor 2. Bu Vero kayaknya enak banget teh botolnya tadi. Aduh, seger. Sengaja Pak. Pak Dedi sengaja menantang Pak, menantang. Seger banget ya Bu. Enak banget ya. Kirain mah udah terlambat Pak saya. Iya Bu, kebetulan hari ini kita sedang menunggu rombongan. Nih, rombongan manasik haji ini lagi beberapa jamaah belum sampai. Ditinggal kasihan. Ya Iya, kan? ditinggal kasihan betul Pak. Ditinggal kasihan. Nggak solid ya Pak. Sayang. Nggak solid. Siapa lagi ini? Ini agak ini kan yang diutus sedikit ya. Maksudnya sedikit itu dari sekolah itu cuma 1 orang kan ya? 1 orang. Soalnya ini wajah-wajah baru. JS1 yang JS1 mana dong? Semua JS1 Hanya nih JS1 semua ya? JS1 semua Saya kan? JS2 Bu. Yang mana? Bu Veronica. JS2 iya Bu Rohila. Bu Vero JS. Makanya saya nggak kenal nih yang di sini nih. Paling Pak Bayu tuh saya kenal. Sama Bu Kairunisa saya kenal karena sama-sama JS2 tuh kita. Bu Herunisa. Oh iya. Pindah ya, dia pindah. Lupa. Udah pindah ya mutasi. Iya, dia Bapak MGMP. Dilempar dia Bu. Sawai, bukan begitu. Nah, Ini iya. lagi nyari-nyari tersangka yang kemarin minta di reset password siapa nih? Coba dilihat-lihat gitu kan. Nah, telan. Bukan saya Pak, bukan saya. Saya minta masukin ke grup MGMP Tapi Pak. memang kasusnya itu ada yang yang kasihan itu yang memang nggak ada di komunitas MGMP. Terus dia menggantung di langit gitu kan. JS2 nggak masuk, JS1 nggak masuk gitu kan. Di anggota nggak masuk, banyak itu ternyata. Iya. Iya. Oh. Dari Bakti Data juga ada kayaknya Bu Nanda. Miss Nanda dari Bakti Data bukan? Bu Esa? Iya, Miss Nanda Bakti Data, cuman saya yang gantiin. Oh iya. Oh, Miss Sarah yang ganti ya, Miss? Oh, iya. Itu sempat menggantung juga itu. Enggak padahal itu kan Miss Nanda kan YouTuber. Sesama YouTuber. Iya, benar YouTuber dia. Lah ceritanya kasihan. Aduh, tidak bertuan katanya Pak. Kan baru nikah ya kemarin. Karena udah ada tuannya. Iya, benar-benar baru. Cek. Ini kayaknya nggak ada pergerakan ya. 17 aja. Gimana Pak? Ya, kita tinggal saja kalau begitu, Bapak Ibu ya. Ya, ditinggal aja Pak. Iya, Pak. Oke, dan sudah cukup lama kita menunggu, dan menunggu itu merupakan pekerjaan yang paling menyenangkan ya, Mr. Franklin. Sebaliknya Pak. Paling menyenangkan itu menunggu tuh, kayak kan? Oke, karena sudah 16 yang bergabung, maka langsung saja silakan Al Ustadz Mr. Dedi Suhendar. I want you to please lead us to open our today's sessions by praying, and then next, Miss Vero, you are the one that gonna lead us to do a nice breaking, yeah, a nice breaking for those that fasting. Okay, come on. Mr. Dedi. Excuse me.
Excuse me, I object your assignment because it was so sudden. The objection. No, because it is so sudden. I don't have any preparation. Next Monday, I promise you. Next Monday. Okay. Okay, come on. Thank you. Mr. Reddy. Come on, Mr. Reddy. All right. Thank you, Mr. Hadi, for time for me to lead us for prayer today, the beginning for our learning activity today. Okay, class, let's start our learning activity today with a pray to our God in our heart, according to your religiously. Okay, so let's start our learning activity with pray. Pray, start. Okay, pray complete. Thank you so much. Because Miss Vero got no clue for the ice breaking, maybe you can choose one of the participants, yeah, Mr. Daddy. Come on. Oke. Jangan langsung off cam ya. I want to choose Miss Rosma Laili. Yeah. Okay, Miss Rosma Laili. Come on. Aduh, tadi ice breaking-nya apaan, Pak? Pak, ya Allah, maaf. Aku nih baru banget masuk pelatihan kayak gini gitu. Jadi, aduh, rada minder aku. Banyak banget pakat-pakat bahasa Inggris yang pronunciation bagus. Tutur katanya sempurna deh. Aku malu nih, gimana gitu. Kalau nggak bisa ice breaking, ice cube juga nggak apa-apa. And then, nih, siapa Miss Rosma Laili, ya. Ya, jadi tidak perlu minder, tidak perlu apa, semuanya di sini levelnya sama, ya. Jadi baru belajar, merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar. Our focus here not about the lesson, especially in English, ya, but the curriculum. That's why you have the same level. Even one of the teacher on our previous meeting mentioning her school or his school is one of the center of excellence for the vocational high school, and then she or he is still complaining that it's hard to be a center of excellence. Yeah, okay, come on. Yep. You may lead us to do anything, please. Karena ditolak 2 kali itu bagaimana ya, Mr. Daddy, rasanya aduh itu. Silakan. silakan bebas mau ngapain, mau kita gini-gini saja atau kita geleng-geleng kepala saja, bebas silakan. Pokoknya bergerak sehingga Mr. Daddy yang sedang puasa agar semakin haus dan tambah lapar. Bergerak doang, nggak ngomong. Oke. Enggak, Pak, baru nih ini dunia baru, ikut pelatihan kayak gini gitu kan. Agak shock juga, kemarin juga aku nggak tahu bagaimana cara buka soal tuh yang LK1, LK2 aku nggak ikut karena aku baru nyambung gitu, baru bisa buka kotak-katik gitu, agak lama jadinya gitu. Makanya kemarin aku, ya Allah, ketinggalan banget. Terusnya guru-gurunya juga bagus-bagus banget. Aku masuk MGMP juga, ya Allah, alhamdulillah dimasukin, ikut pelatihan kayak gini tuh. Bagiku itu suatu kebanggaan lah pelatihannya gitu. Jadi aku tambah ilmu gitu, tambah banyak temen juga, tambah tahu tuh bahasa Inggris tuh kayak gimana, karakter orang Jakarta Selatan juga tuh gimana gitu. Baru ini Pak, baru connect gitu. Seperti itu sih. Siap. Oke. Jadi ice breaking-nya Pak, mau nanya dong. Ini ya, Miss Rosma Laili curhat. Ada yang curhat lagi? Bukan, saya mau nanya tuh Bu Rosma Laili dari JS berapa Bu? Baru masuk MGMP. Kebangetan banget itu MGMP-nya.
Bu maaf ya, makanya aku nih orang baru banget Bu Vero. Aduh Bu Vero tuh aku kayaknya pengen berguru gitu sama Bu Vero tuh. Itu sama Pak Hadi mah kalau berguru. Enggak tuh, ngomong-ngomong ketua MGMP-nya kemana tuh? Aduh, masa JS1-nya Bu Rosmailai diabaikan? Nggak apa-apa, minta maaf kalau baru muda semuanya curhat, maaf semua guru-guru saya curhat, maaf. Tidak apa-apa, bagus. It's a good point. Tidak apa-apa. Itu aja aku agak shock. Oke, setelah ini nanti Miss Vero akan menelpon itu ketua MGMP-nya ya. Diomelin langsung kali sama Miss Vero ya. Pak Dedi maaf ya. Oke, kalau begitu kita tidak berhasil membuat Mr. Dedi semakin haus dan semakin lapar dengan ice breaking. Kita mulai saja kalau begitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Oke, halo. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat ya, hari Jumat yang biasanya pada pelatihan-pelatihan yang sebelumnya ketika saya memberikan pelatihan, hari Jumat itu biasanya hari terakhir pelatihan ya. Jadi hari yang hari pertemuan kita itu singkat ya, kemudian biasanya hanya membahas yang paling sederhana dari konten pelatihan tentang asesmen ya. Tapi karena ini hari keempat di hari Jumat dan harus kita tunggu lagi sampai hari Senin untuk mengakhiri pelatihan, dan yang akan kita bahas hari ini tentang modul ajar. Modul ajar itu cukup banyak elemen, cukup banyak hal yang harus benar-benar dipahami tentang modul ajar, isi dari modul ajar. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam modul ajar, Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, saya hormati, seperti biasa saya akan meminta, I would like to choose 2 or 3 of you to give some review first about the result of our previous meeting yesterday on our 3rd meeting when we discussed about what was our topic yesterday. It is about learning objective ya. Ada capaian pembelajaran, ya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada ATP ya, ada alur tujuan pembelajaran. And then the review here, it will be a simple one. You don't have to re-explain every single explanation that you got yesterday. You just need to make an analogy about learning objective, learning aims, and then pace in learning aims. Ya. Jadi saya tidak akan meminta masing-masing memberikan review panjang lebar tentang apa yang sudah kita bahas kemarin, kaitannya tentang capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Tapi saya masing-masing akan meminta satu analogi. An analogy that mentioning the same meaning as the capaian pembelajaran, kemudian juga tujuan pembelajaran, dan terakhir untuk yang alur tujuan pembelajaran. Ya, kemarin itu sudah banyak sekali analogi yang diberikan, ya, yang dijelaskan ketika kita membahas tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan ATP. Oke, yang pertama yang akan memberikan analoginya adalah dan mudah-mudahan tidak ditolak lagi ya. Tadi hari ini saya sudah ditolak sama Miss Vero, kemudian ditolak lagi sama Miss satunya tadi, Miss Rosmailai ya. Yang pertama yang harus membuat analogi tentang pokok bahasan kita pada hari ketiga kemarin. Yang pertama saya akan meminta Miss Irna Gitawati ya.
you'll be the first to give an analogy, about the topic that we discussed yesterday. And then second one, it will be Mr. Frankly. You're gonna make an analogy, explain the analogy, why your analogy match with the previous topic that we discussed. And then last one, I'd like to ask Miss Esadian. Oke, Miss Esadian sedang sakit gigi sepertinya pagi ini, sambil pegang-pegang kayak gini ya. Oke, Miss Esadian yang terakhir ya. Oke, I'm gonna start with Miss Irna Gitawati. Come on, an analogy of the result based on our previous topic yesterday, please. Miss Irnawati. Ya, Mister. Oke. Terdengar suara saya? Yeah, it's clear. Come on. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran menurut saya ya, ini menurut saya merupakan suatu keterampilan yang harus dicapai oleh siswa, dan dia itu dibagi per fase. Kenapa per fase? Karena gimana ya? Oke, karena tujuan itu bertahap. Jadi tidak langsung, misalnya anak menguasai materi tertentu langsung bisa, enggak, tapi dia harus bertahap dan waktunya itu memerlukan waktu yang lama. Jadi misal kalau di kurikulum Merdeka sendiri fasenya itu ada 6 fase, ada A, B, C, D, E, F gitu. Jadi kalau fase yang paling dasar itu pondasi yang berawal dari pendidikan anak usia dini. Terus kalau fase A, kelas 1 dan 2 SD, kemudian untuk fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6. Sedangkan untuk fase... Sorry, Miss Irna. Hello, Miss Irna. Yeah. I want you to give an analogy only. You don't have to re-explain every single thing. An analogy based on our topic yesterday. Okay, come on. What is it? The analogy that you're going to use? Because if you use a proper kind of analogy, it means you already got all of the result. Ya, jadi gitu. Yes. Jadi gitu, Sir. Analoginya, jadi kenapa capaian pembelajaran itu dibuat per fase? Karena memerlukan waktu yang lama untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Jadi diperlukan fase-fase tertentu untuk mencapainya gitu. Karena bukan karena misalnya anak SD harus menguasai pelajaran, anak SD kelas 1 harus menguasai pelajaran kelas 6 gitu kan, nggak mungkin. Jadi dibuat per fase seperti itu. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai satu capaian pembelajaran. Begitu sih kalau menurut saya. Okay, thank you very much. Now let's go with the second one, Mr. Frankly. I hope you're gonna give us a proper analogy. Come on. Maaf, Sir, suaranya putus-putus. Hello? Okay. Hello, sir. Okay, can you hear my voice clearly, Mr. Frankly? Yes, but I didn't catch clearly the meaning of your question. Would you like to repeat once again, sir? Okay, I'm gonna repeat it. Yesterday, based on our discussions, we are discussing about first it is capaian pembelajaran, second one tujuan pembelajaran, and then last one it is alur tujuan pembelajaran. Okay, that will be the first point. While we discuss all those 3 terms, we use several kind of analogy on it. Okay. Yeah. I see. Okay, you can see with several kind of example. Come on. Okay.
according to my opinion, if I'm not mistaken, actually, I'm not sure 100%. The analogy is what we are going to object is our destination. So our destination will be divided into 6 steps. So the most important thing is not the speed of the student to reach the destination, but the most important thing is they have to reach the destination in one duration that mentioned, that was decided by the teacher. And the way they reach their destination is not depend on the teacher, but it's depend on the ability of the student and the capability and the facilities of the school, and also the creativity and the ability also from the teacher. I think this is the analogy of like a vehicle. Like a vehicle, we don't need to have a speed velocity, but the most important thing is how can we get the destination, but the way how to get that is depend on the student, depend on the teacher. Thank you, sir. Okay, so majority of your explanation from the analogy is the repetition from the example that we got. Yeah, what I'm expecting, you're going to create a new one, yeah, which has similar meaning. Can you do that one, Mr. Franklin? Come on. For the time being, I don't have any idea until now, sir. Okay, thank you very much. And then last one, it will be Miss Esa. Yeah? Come on, Miss Esa. Miss Esa, hello. My connection is unstable. Okay, sir. Okay, Is that my voice here? Okay. Okay, thank you, sir. Okay, untuk pertemuan ketiga kemarin, kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta tujuan pembelajaran sebelumnya. Untuk dianalogikan, capaian pembelajaran kita itu, kita bisa menganggap bahwa pembelajaran kita itu adalah sebuah perjalanan, yaitu sebuah bisa kita bilang as a journey. Dan juga menurut saya, ketika anak sudah memasuki fase-fasenya, gitu, dia termasuk di dalamnya ada tingkatan-tingkatan di dalamnya. Yang masih menjadi sedikit pertanyaan saya setelah kita pembahasan kemarin yang sangat jelas sekali, kira-kira apakah ketika dia itu kelas 10, yang dimana fasenya itu adalah fase E, ya, dia tolok ukur bukan, dia itu apakah dia nanti daya berpikirnya ketika dia tidak sesuai dengan kelasnya, yaitu di fase E, bisa jadi kan dia daya pikirnya dan daya tangkapnya itu tidak sesuai dengan fasenya. Nanti apakah kita akan tetap menyebutnya sebagai kelas 10, ataukah kita akan mulai menggunakan sistem fase ini sebagai point of view-nya kita kepada anak-anak seperti itu. Itu sih sebagian besar yang masih saya pernah lagi, sir, menurut saya. Dan dari perjalanan anak ini, ya dari awal hingga akhir, tujuan pembelajarannya pastinya anak harus harus capable, menguasai materi dan menguasai teknik apa yang mereka pelajari selama ini, gitu. Goals-nya pada saat nanti kelas 12 seperti itu. Tapi
Masih itu pertanyaan besar saya sampai sekarang, karena kemarin juga sempat diskus sama beberapa rekan guru di sekolah. Apakah nanti pada saat kita sudah mulai menerapkan di sistem kurikulum Merdeka Belajar ini, kita akan tetap menyebutnya sebagai kelas 10 meskipun fasenya dia itu tidak di fase E seperti itu. Kira-kira sebagian besar itu, Sir, menurut saya. Terima kasih. Oke. Miss Esa memang beda ya. I asked her to, halo, suara saya terdengar jelas? Sepertinya kok ini ya? Sepertinya, halo? Terdengar, Sir. Nah. Memang koneksi saya yang kurang bagus, Sir. Mohon maaf. Oh, ya, tidak apa, soalnya dari tadi Anda gerak-gerak robotik seperti itu ya. Oke. Miss Esa memang beda ya. Tadi saya minta to make an analogy, kemudian beliau langsung menanyakan ya, bertanya malah tentang kegundahannya, kegelisahannya ya, luar biasa. Ya, oke. Yang pertama dulu, you already answer my question or no? That will be my first question for you. Miss Esa tadi sudah menjawab apa yang saya minta, Kak? Sepertinya menjawabnya cuma sedikit. Saya bilang analoginya hanya sebagai perjalanan saja. Namun abis itu saya banyak nanya jadinya. Ya, because if it is a journey, ya. Tadi sebelumnya ketika Mr. Frankly menjelaskan analoginya, saya sudah bilang tadi, it is only the repetitions. Atau ya mungkin sinyalnya yang agak ini mungkin ya, jadi atau ketika tadi Mr. Frankly memberikan jawabannya, Miss Esa tadi tidak mendengarkan. Saat itu sepertinya putus yang tadi saya ganti koneksi gitu. Oke. Ya sudahlah ya, tidak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke concern yang dimiliki oleh Miss Esa kaitannya dengan penggunaan istilah fase. Kemudian apakah nanti ketika proses tahapan implementasi Merdeka Belajar, ya, kurikulum Merdeka Belajar, ketika siswa yang mereka kelasnya itu misalnya sudah kelas 10, ya, kelas 10 ya, kelas 10 atau kelas 11 tadi, itu apakah masuk bagaimana? Kelas 10 ya, apakah masuk pada fase untuk SMA dan SMK itu berarti fase apa yang kelas 10? Fase E, kelas 10. Fase E. Oke, fase E dan fase F ya, itu F. Untuk yang SMA dan SMK. Oke, sebenarnya melihat dari pembagian fase untuk SMK dan SMA, harusnya kalau di SMA dan SMK itu ada berapa kelas sebenarnya? Coba. Ada berapa kelas coba? Kelas 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sementara fasenya ada berapa? Terbagi menjadi berapa? Ada dua, Pak. Oke ya, itu juga harusnya kalau kritis itu ditanyakan harusnya ya. Jadi sekali lagi ya, ketika nanti Bapak dan Ibu guru akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, maka yang menjadi patokan, ya, yang menjadi rujukan itu adalah pada fasenya. Ya, apakah para siswa itu masuknya nanti pada fase yang E atau masuk nantinya pada fase yang F. Oke. Kemudian kalau terjadi misalnya kelas 10 kemudian fasenya itu berbeda. Kemarin juga sebenarnya ini sudah ditanyakan sama Mr. Frankly kalau tidak salah ya. Ya. Oke, kemudian Miss Esa tidak mendengarkan juga sepertinya ya. Kemarin sudah saya sempat jawab ya. Ketika misalnya ada siswa yang di kelas yang sama akan tetapi fasenya yang berbeda, jawaban saya jelas kemarin ya, it will be your responsibility ya, to make
the leftover, saya bilang yang tertinggal itu, sehingga they can catch up their majority of their friends. Ya, sehingga nantinya akan mencapai pada level yang sama atau pada fase yang sama. Oke, jadi sekali lagi ketika implementasi kurikulum Merdeka Belajar nantinya ada yang fasenya itu ini, kemudian kelasnya itu kelasnya sama tapi fasenya berbeda, maka you have to make sure ya semua siswa-siswi yang diajar itu harus sesuai fasenya. Itu yang saya sampaikan kemarin ya, Mr. Frankly, that's the point. Ya, and then next one, ketika tadi pertanyaan terakhir dari Miss Esa, bagaimana nanti ketika mengimplementasikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kemudian kaitannya dengan ini, tentunya kaitannya dengan para siswa-siswi, ya, ketika mereka baru masuk di SMK, baru masuk di SMA, itulah nanti dibutuhkan adanya yang dinamakan placement test, adanya yang dibutuhkan dengan nama diagnostic test, ya, untuk melihat nantinya, untuk menyeragamkan tingkat nantinya. Ini masuk pada semuanya kan masing-masing masuk di awal itu di kelas berapa berarti? Kalau di kelas 1 kelas 10 ya. Jadi nanti sebelum mereka akan mengikuti proses pembelajaran sampai dengan lulus ya, jadi harus ada diagnostic testnya terlebih dahulu, mengetahui tingkat kemampuan awal ya, tingkat kemampuan dasar yang dimiliki oleh para peserta didik atau para siswa ya. Tujuannya untuk menyamakan tentunya fase-fase ketika mereka baru saja masuk. Ya, kalau misalnya ada yang tertinggal, ada yang tidak sesuai fasenya, maka ada an extra kind of responsibility, saya bilang kemarin. Ya, tanggung jawab tambahan, ya, ekstra yang diemban oleh para guru untuk bisa membuat yang masih minim atau masih rendah tersebut menjadi selevel atau sejajar dengan yang lainnya. Kurang lebih seperti itu ya, Miss Esa. Saya tidak tahu ini Miss Esa mendengarnya atau tidak karena mungkin jaringannya ya. Halo Miss Esa. Yes, sir. Oke. Terima kasih banyak, sir. Sudah terdengar jelas. Kemudian kita ke Miss Pero sepertinya akan menambahkan. Silakan Miss Pero, ada yang ingin disampaikan? Miss Pero? Raise hand tadi. Yes, thank you, Pak Hadi. No, I don't want to give the additional, but here I just want to make sure, because this is the first time for me actually to know about Merdeka Belajar curriculum. This is the first invitation for me as a teacher. The knowledge that I have got from you, actually now I understood that the first school must start with a diagnostic class, the diagnostic test, right? So here, assessment. Yeah, or placement test. Yeah, or placement test. I don't think that every school apply that. Memang belum semua sekolah sih, Pak Hadi. Jadi ini sebagai satu pencerahan juga nih buat saya. So it means to avoid our weakness. Ini kan sebetulnya jadi kayak kelemahan kita ya Pak Hadi or Mr. Dedi, for the students gap yang tadi Bu saya resahkan ketika ada gap ada gap dari yang cepat, sedang atau mudah, ternyata harus diawali dengan diagnostic test ya Pak Hadi ya. Yeah, that's it. Right? Okay. So this is this understanding must know first from the school, I think. Karena nggak semua sekolah nih, saya justru baru tahu loh Pak Hadi. Ternyata placement test itu penting banget nih buat Merdeka Belajar supaya gap itu tidak ada. Atau bagaimana sih kita menyiasati gap itu? Terus yang kedua Pak Hadi, saya setuju tuh Pak Hadi. Teacher needs extra responsibility.
to make the students path in a same goal. Setuju banget, karena nggak semua guru loh Pak Hadi, susah banget buat nyamain otak guru tuh susah banget Pak Hadi. Benar banget. Thank you. Oke, thank you Miss Veronica. Miss Vero, kenapa saya tadi menjelaskan pentingnya ada placement test, ada diagnostic test yang dilakukan? Ya itu dia tadi, karena diakui tadi di awal saya kemukakan, kalau misalnya fase itu kita samakan dengan kelas, maka ada satu yang hilang. Iya atau tidak? Ya. Sebenarnya kan ada 3 kan ya, di SMK itu kan ada sampai kelas 3 kan, 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Sementara di dalam fase itu terbagi menjadi 2 saja. Ya, ini bisa dilihat, this can be a challenge for you. Ya, ini bisa dijadikan sebagai tantangan bagaimana caranya yang tadinya level di dalam kelasnya itu menjadi 3, kemudian hanya dibagi disederhanakan saja menjadi 2 fase. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya masing-masing sekolah yang concern dengan kurikulum Merdeka Belajar itu harus melakukan seperti halnya diagnostic test, kemudian placement test dan lain sebagainya. Ya, dengan tujuan tadi untuk meminimalisir gap. Ya, untuk meminimalisir gap lainnya bisa saja dengan cara yang paling populer yang dilakukan oleh sekolah untuk meminimalisir gap, ya. Jadi para siswa yang diterima di sekolah kan ada ininya, ada kriteria yang dapat masuk ke sana. Ya, kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, maka paling tidak there will be a minor gap on it. Ya. Jadi ya pastinya ketika masing-masing sudah ada kriterianya, kriteria penerimaan peserta didik barunya, maka gap yang akan terjadi tentunya akan semakin kecil. Ya. Dan tadi kaitannya dengan ini baru pertama kali informasinya, sekolah juga harus tahu, kata Miss Veronica. Ya, of course. Ya, kemarin sudah saya bilang, sosialisasi kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu dimulai dari bukan hanya guru-gurunya yang dilatih, guru-gurunya yang diikutkan untuk diklat seperti ini. Saya kemarin sudah memberikan pelatihan diklat bagi kepala sekolah ini Jakarta Pusat, kemudian Barat, Utara dan lain sebagainya. Ya, tentunya para kepala sekolah ini juga tidak serta-merta mereka punya kesadaran ya bahwasanya apa yang akan dilakukan di sekolah tersebut agar nanti bisa masuk ke dalam sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi tidak semuanya. Ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah atau kepala sekolah itu sudah mengikuti pelatihan, tentunya kepala sekolah yang profesional akan memikirkan, oke, sudah mengikuti pelatihan sekarang. Ya, tentang Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Maka tahapan berikutnya tujuan yang akan dicapai tentunya menjadi SMK-PK, Center of Excellence for Vocational High School. Itu tentunya. Ya, karena harapannya begitu sesuai dengan amanat dari Pak Wikan, kemarin sudah saya sampaikan, Pak Wikan mengatakan akan terus ditambah kuota ya SMK yang dijadikan sebagai pusat keunggulan ya, sehingga tiap tahunnya itu sampai sekian banyak gitu. Yang tujuannya sekali lagi seperti pada pertemuan awal kemarin, tujuan pusat keunggulan ini akan semakin mendekatkan antara proses pembelajaran yang ada di dalam SMK dengan dunia usaha, dunia kerja, dunia industri. Ya, sehingga para siswa, para peserta didik yang nantinya lulus, mereka sudah benar-benar mitranya sudah ada, jejaring sudah dibangun. Ya, kemudahan-kemudahan itulah yang diberikan di dalam SMK-PK. Maka berlomba-lombalah untuk ikut dalam sekolah SMK-PK. Dan tentunya ini harus ada inisiatif dari kepala sekolah, karena kepala sekolah kan merupakan pemimpin tertinggi yang ada di sekolah. Begitu ya, Miss Vero, saya kira untuk komentarnya tadi. Dan kalau kita lanjutkan diskusi itu, kita tidak membahas tentang modul ajar jadinya. Kita cukupkan saja kalau begitu ya. Oke.
Kita cukupkan kaitannya dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk ke modul ajar. Berbicara tentang modul ajar, yang pasti sudah pernah membuatnya, kemudian sudah pernah melakukan refleksi dalam pembuatan modul ajar, itu di sini adalah Miss Herunisa. Ya, because only Miss Herunisa, I guess, that join Center of Excellence for the Vocational High School. Ya, hanya Miss Herunisa saja, sekolahnya saja ya. Sekolah lainnya ada, Bapak Ibu? Ada sekolah saya. Oke, sekolahnya Mr. Dedi juga. Oke, keren. 2. Yang lain siapa lagi selain sekolahnya Mr. Dedi? Sekolah yang lain? Belum. Oke, kalau begitu kita akan mendengarkan dari 2. Ini guru model. Ini ya, kita memanggilnya guru model dari SMK PK, Pusat Keunggulan. Ya, mereka ini berdua. It is not only talking, it is not only it is not only a discourse, bukan hanya wacana, bukan hanya berbicara, tapi mereka sudah melakukan. And then we are going to listen to their perspective about what is it, apa yang dimaksud dengan modul ajar dalam kurikulum Merdeka Belajar SMK PK untuk penggerak. Siapa yang akan pertama? Mungkin Sweet dulu, silakan. Mr. Dedi dan Miss Herunisa. Siapa yang pertama? Silakan. Atau langsung samber-samberan berdua saja di ini. Saya pin sehingga akan kelihatan berdua. Silakan. Bagaimana? Silakan, Mr. Dedi. Mr. Dedi. Oke, siap, sir. Okay, Is it clear my sound? Okay, come on. It's clear. Baik, kalau untuk baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi dan teman-teman untuk kesempatannya. Bagi saya ini terlalu berat dibilang guru model ya. Karena sekolah PK itu di Jakarta Selatan 1 khususnya itu ada SMK 63, ada SMK 28 yang memang menjalankan SMK PK. Kebetulan dalam 1 tahun ini saya sudah menjalankannya. Saya mungkin untuk masalah konsep ataupun juga komponen dan lain sebagainya itu sudah disediakan di modul ya, Mr. Hadi ya. Di modul di LMS itu sudah jelas, jadi teman-teman juga saya yakin sudah baca. Kalau tidak baca ya wajib baca. Saya mungkin langsung aja ke teknis. Apa yang perlu dilihat sama teman-teman setelah saya menjalankan selama 1 tahun, begitu aja mungkin ya. Jadi ini pembelajaran orang dewasa atau POD, di mana saya memberikan pengalaman selama mengajar 1 tahun dengan kurikulum Merdeka Belajar di SMK PK. Langsung saja, boleh izin saya men-share? Share screen boleh? Silakan. Oh, baik, terima kasih. Mohon maaf, di rumah saya banyak bocil. Saya briefing dulu. Baik, saya mulai share screen. Yang pertama yang akan saya screen itu adalah CP. Apa bisa terlihat? Inilah CP yang berhasil saya buat. Baik, dari mulai judul sini ya. Oke. Jadi CP yang mohon maaf, Mr. Dedi, di saya masih belum terlihat. Ya, siap. Yang lain sudah terlihat? Oh, masih belum Sudah. Baik. Sudah terlihat. Oke. Jadi administrasi yang harus dibuat atau harus dikumpulkan nanti ketika kita menjalankan kurikulum PK, kan ujung-ujungnya teknis ya. Kita apa sih yang mesti dibuat, apa yang penting dikumpulkan. Saya mulai dari administrasi guru dulu, setelah itu nanti ke modul. Nah, di pertama kali kita di administrasi guru itu ada program tahunan, ada promes, minggu efektif, kaldik, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini gambarannya yang bisa terlihat oleh teman-teman. Jadi CP itu memang tidak bisa kita membuat sendiri, CP itu dibuat oleh pemerintah. Segitu titik, ya. Jadi kita harus ambil dari pemerintah. Nah, elemen yang muncul adalah di capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ini ada elemennya kita itu dibagi menjadi elemen menyimak dan berbicara, ya. Nanti
Terus juga ada memirsa, membaca dan memirsa. Dan yang terakhir itu adalah menulis dan mempresentasikan. Maka itulah ya, itulah ketika kita membuat capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya. Seperti contoh di sini, untuk materinya saya beri kode A.1 Personal Information and Introduction untuk judulnya, dan modulnya saya beri judul modul 1, JP-nya ada 4 jam untuk A1 sampai A3 dan A4 itu 2 jam. Jadi totalnya kurang lebih 6 jam. Di total seluruhannya itu keseluruhannya itu adalah 70 jam. Jadi ini saya berbicara teknis, Mr. Hadi. Nah, terus itu yang pertama itu kita personal information itu kenapa bisa ada personal information, karena kita melihat di CP-nya, di alur tujuan pembelajarannya. Di sini ditulis, disampaikan bahwasanya peserta didik menggunakan bahasa Inggris berkomunikasi dengan guru, teman dan sebaya lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Mereka merespon pertanyaan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan. Nah, kalau memulai dan mempertahankan percakapan biasanya itu ada di personal information atau di introduction lah gitu. Jadi di materi pertama itu muncullah materi personal information. Terus ada formal invitation materinya juga, ada announcement juga, ada asking and giving opinion. Nah, jadi ini itu kenapa bisa ada alur ini, karena dari CP-nya sendiri. Jadi kita uraikan alur tujuan. Selesai di situ, maka kita buatlah promesnya, ya kan? Promesnya seperti biasa. Nah, jadi disesuaikan dengan yang tadi sudah sudah diuraikan di sini di materi-materi ini, materi A1, 2, A3, A4 gitu kan. Materi, nah ini nanti di promesnya tinggal dikasih kode kan, gampang. Dimasukin ke dalam bulan Juli sampai dengan Desember. Ini sudah saya susun, udah rapi dalam 1 tahun pelajaran. Nah, terus nanti minggu efektifnya seperti biasa, ini Bapak Ibu juga udah paham, Kaldiknya juga udah biasa, tinggal download, KKB-nya juga ini juga sudah biasa, juga jadwal mengajar. Baik, lanjut ke modul ajar. Ini apa sudah terlihat modul ajarnya, teman-teman? Halo? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Jelas Sudah. terlihat ya. Nah, ini Ya. modul ajar yang materi hari ini kita bahas adalah tentang modul ajar. Yang saya buat adalah modul ajar seperti ini. Jadi modul ajar atau bahasa dulunya itu adalah RPP. Jadi ditekankan sama Widya Iswara dan para fasilitator juga instruktur berkali-kali bahwasanya modul ajar itu adalah sama dengan RPP. Dulunya bahasanya RPP tapi tidak sama isinya. Kurang lebih komponennya seperti ini. Bapak, di sini ada mohon maaf, modul ajarnya saya belum keluar. Iya, belum keluar. Ini masih iya. Modul ajar itu kan yang ditetapkan sama pemerintah itu adalah CP. Sementara modul ajar itu diberikan kepada guru untuk menyesuaikan membuat kurikulum operasional sekolah. Makanya kita membuat modul sendiri, Bu. Iya, maaf Bapak, tapi di layar belum tampak. Oh, belum muncul? Iya. Saya ulang berarti ya, share screen-nya. Oh, Iya. terima kasih, sorry. Oh, coba, apakah muncul sekarang? Ya, ya. muncul. Ya, Sudah. sudah ada. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan. Baik, seperti RPP ya, Bapak Ibu, judul dari awal identitas sekolah ya, seperti itu gampang ya. Nah, tapi mulai masuk ke dalam ke sini kepada komponen dan ada keterangannya. Ada kompetensi awal, ada profil Pancasila mana yang ditargetkan di materi ini gitu kan. Nah, itu ya. Jadi di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profilnya 1 kan, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Di sini yang diambil hanya 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Oh, ada 7. 7 yang masuk ya. Bertakwa, mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis dan dan kreatif. Ini capaiannya disebut. Mr. Dedi, ada berapa profil pelajar Pancasila di Nah, ayo silakan. Profil pelajar Pancasila boleh ya? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Iya, ada berapa? Silakan. Ada 6. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 8.
Ada 7, ada 8 tadi. Ada Silakan. 7, ada 8. Berapa? Baik. Jadi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya ada 6, Pak. Oke, ada 6. Iya, ada 6. Aku betul. Tapi banyak yang ada yang bilang 7, ada yang bilang 6 karena memang di sini masih jelimet, Pak. Masih jelimet. Di jelimetnya itu di kreatif, di mandiri, di kritis itu sering apa namanya? Berbelit-belit. Padahal yang sudah dibedakan tuh mandiri, terus juga kreatif, terus bernalar kritis itu berbeda. Nah, berarti terus, ada berapa jawabannya? 6, 7, atau 8 kah profil pelajar Pancasila? Ini kemarin sudah kita bahas, saya kira ya, sudah sempat saya tampilkan itu di slide terakhir yang apa kemarin itu profil pelajar Pancasila. Di slide terakhir Merdeka Belajar. Ada berapa Bapak Ibu? Tidak ada yang mau memberikan jawaban pasti. Ada berapa untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6. Oke, ada 6. Bukan 7, bukan 8 ya? Bukan. Kemudian tadi ketika dihitung oleh Mr. Dedi ada berapa? Ada 8. Ada 8. Oke, kenapa ada 8 jadinya untuk di sini pelajar? Ada bergotong royong. Nah, ini yang jadi ininya bergotong royong di sini, Pak. Itu udah masuk ke dalam kategori profil pelajar Pancasila. Terus mandiri juga profil Pancasila. Bernalar kritis Pancasila. Berakhlak mulia. Ya. Itu dalam satu apa namanya? Dalam satu kesatuan, yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, maksudnya begitu, kan? Jadi ini satu. Lanjut, yang kedua berkebinekaan global kedua, bergotong royong ketiga, mandiri keempat, bernalar kritis kelima. Maaf takut keselip saya cengar-cengir ngomongnya. Dan kreatif yang keenam. Begitu mungkin Pak Adi, mohon maaf. Oke, Mr. Dedi, dari yang sudah dibuat ini tidak terlalu kesannya dipaksakan ya. Dengan materi yang akan dipelajari, formal invitation, relevansinya di sini dengan ada akhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif itu sudah harus ada ininya ya. Jadi sekali lagi dalam profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, kita tidak menyebutkan semuanya. Tapi yang paling relevan dengan dengan topik yang kita akan ajarkan kepada para peserta didik. Karena kalau kita baca misalnya ketika mempelajari tenses, grammatical, ya, itu kalau kita misalnya mengatakan itu nanti akan meningkatkan kaitannya dengan ketakwaan, keimanan kepada ini kan kurang ini, ya. Jadi silahkan pokoknya yang paling relevan dengan topik atau dengan apa yang kita ajarkan. Lanjut silakan Mr. Dedi. Oke, thank you Mr. Hadi. Untuk pertama kita masuk ke kompetensi awal, di mana untuk masuk ke formal invitation ini siswa harus mampu memiliki pemahaman, yaitu modal awalnya adalah simple past tense dan simple present. Oke, untuk profil pelajar Pancasila tadi memang benar apa yang disampaikan oleh Mr. Hadi, bahwasanya tinggal dipilih. Tapi ada dalam satu diskusi kami di forum bahwasanya bahwa kegiatan pembelajarannya juga ternyata membuat siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena pas waktu kita memulai belajar mereka berdoa. Nah, di situ terus juga berakhlak mulia karena selama diskusi juga siswa tetap harus menerapkan teknik dan prosedur yang baik dalam diskusi. Terus berkebinekaan global, ternyata memang ini masuk ke dalam materinya form, di mana materi bahasa Inggris adalah berkebinekaan global. Dan bergotong royong dalam kolaborasi, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif itu ada dalam individu siswa. Terima kasih untuk masukannya Pak Hadi. Memang benar ini kita di sini harus dipilih salah satunya. Tapi jadi bukan bingung atau ragu, tapi saya juga punya
alasan sendiri kenapa kok jadi masuk semuanya begitu ya. Tapi untuk bisa dipilih, salah satunya materi formal invitation itu memang kebanyakannya hanya di berkebinekaan global gitu kan. Jadi profil pelajar Pancasilanya agak sedikit gitu. Karena di sini saya sangat berharap sekali bahwa kurikulum ini itu walaupun bahasa Inggris mampu menciptakan, bukan menciptakan lah, mengkondisikan siswa untuk memiliki karakter ini gitu. Baik, mungkin saya lanjut ya Pak. Kita masuk ke elemennya adalah menyimak dan berbicara. Jadi di sini formal invitation, elemen yang digunakan adalah menyimak dan berbicara, di mana ketika someone diberikan ya invitation, biasanya mereka kan menyimak terlebih dahulu. Then after that will be respond gitu ya. How to asking and giving or responding invitation, formal invitation, baik itu lisan maupun juga tulisan. Oke, and sarananya adalah ini, karena kita sudah digital, karena masuk ke dalam pembelajaran digital, jadi harus menghadirkan gadget. Di bahasa Inggris itu salah satunya harus menghadirkan gadget, karena amanah dari kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang sudah siap untuk di era digital. Jadi mungkin kelas 11 dan 12 itu beberapa guru masih mengharamkan gadget masuk di kelasnya. Tapi kalau di kelasnya Merdeka, di kurikulumnya Merdeka, gadget itu udah jadi alat utama. Kenapa? Karena siswa itu ketika mereka bingung apa yang disampaikan gurunya itu nggak masuk, teman-temannya juga ngomong gini nggak masuk juga, mereka nyari sendiri di Google gitu kan. Dan itu merdekanya mereka untuk mencari source yang berbeda yang membuat mereka paham gitu kan. Dan intinya mereka bisa mencapai tujuannya itu adalah pemahaman gitu. Makanya smartphone ini adalah salah satu media dan sarana prasarana yang memang hadir di kelas. Terus model pembelajarannya, karena yang ini masih modul yang kemarin kita masih menggunakan blended learning, belum PTM ya. Terus model-modelnya di discovery, dan terus metodenya, terus juga tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini yang tadi dikasih kode. Ada A5, ada peserta didik mampu mengidentifikasi, merinci, menganalisis, ya, dan mampu menampilkan. Itu di tujuannya. Terus pertanyaan pemantik juga kita harus siapkan. Ada pertanyaan pemantik, ya sebelum pembelajaran dimulai, materi dimulai, diberikan pemantik dulu, pertanyaan pemantik. Terus catatan untuk gurunya ada juga, terus deskripsi umum, jadi dikasih tahu bahwasanya nanti pola pembelajarannya kayak seperti apa. Terus target peserta didiknya bagaimana? Regular, tipikal, berarti ini yang tidak berkebutuhan khusus. Jadi saya tidak menyediakan di sini siswa berkebutuhan khusus, hanya menyiapkannya regular, tipikal, hambatan belajar, sama HOTS. Kenapa saya tidak membuat yang berkebutuhan khusus? Karena di kelas saya itu tidak ada, atau di sekolah kami tidak ada yang berkebutuhan khusus. Lanjut, untuk kegiatan pembelajaran pada pertemuan 1, kedua, dan ketiga. Jadi materi ini saya buat ke dalam 3 pertemuan. Ya, pertama kegiatannya adalah sinkronus ya. Sinkronus, jadi siswa itu harus membaca dan mempelajari materi, mengerjakan LK terlebih dahulu sebelum mereka masuk kelas. Nah, terus masuk ke dalam kegiatan inti, berarti sama kayak gini kita virtual. Jadi pas waktu di virtual itu eksplorasi konsep tentunya. Eksplorasi konsep, terus di situ ada diskusi ya. Contoh ungkapan di sini. Contoh ungkapan dan merespon undangan resmi, tulisan-tulisan, memperagakan. Jadi di sini ada kegiatan drama ya, kayak gitu, memperagakan. Nah, dari beberapa kelompok siswa yang sudah bekerja dan memperagakan, lalu guru itu memberi feedback. Di sini yang paling penting adalah memberikan feedback di kegiatan inti ini. Di mana memberikan feedback ini outputnya adalah siswa menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, mereka itu menjadi yakin bahwa bahasa Inggris itu mudah, gitu, mudah dipelajari dan seru, menyenangkan, menantang. Nah itu ya, menyenangkan, menantang, menarik,
Itu tuh prinsip-prinsipnya dalam pembelajarannya. Jadi si anak itu memang pertama ditantang, tapi setelah mereka ikut itu akan menyenangkan. Dan kita juga berikan feedback yang positif dulu. Kan siswa itu sudah presentasi, kasih dulu, puji dulu gitu. Semua yang bagusnya kita masukin, kita sampaikan. Nah, nanti yang kurang-kurangnya kita kasih di akhir. Oh, ini kurangnya segini, segini, segini. Jadi si siswa itu akan merasa menerima feedbacknya. Oke, terus di kegiatan akhirnya seperti biasa menyampaikan kesimpulan pembelajaran yang menyimpulkan siswa ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir menyampaikan refleksi, yang membuat refleksi juga adalah siswa. Nah, memang harus dilatih dulu, membuat kesimpulan, membuat refleksi itu harus dilatih. Terus yang terakhir, guru memberikan tugas belajar mandiri di LMS atau di Google Classroom. Jadi mereka akan belajar lagi mandiri ini selama 1 minggu. Nah, nanti minggu depan lanjut lagi ke sini gitu kan. Dan begitu seterusnya sampai 3 kali pertemuan. Jadi memang kuncinya adalah siswa itu harus belajar membaca modul, mengerjakan modul LK sebelum mereka masuk ke pembelajaran di kelas kita. Berapa waktunya? Kurang lebih 1 minggu. Pengalaman saya banyak siswa yang tidak mengikuti ya atau tidak baca modul. Tapi ini bisa disiasati karena mereka ada kelompok belajar. Jadi mereka setidaknya masih bisa tutor sebaya lah kayak gitu. Jadi kalau enggak dibikin kelompok, ini berantakan anak-anak tuh, ketinggalan, banyak yang ketinggalan. Ini contoh-contoh untuk refleksi pembelajaran. Terus ini referensi sumber belajarnya, terus glosariumnya, lampiran-lampirannya, dan sebagainya. Terus untuk materi ajarnya di bawahnya disiapkan. Nah, contohnya seperti ini untuk materi ajarnya. Terus di bawahnya ada diagnostik, asesmen diagnostik ya. Jadi harus tanya dulu diagnostiknya di sini bagaimana perasaannya, bagaimana pengalamannya dulu sebelum kelas ini gitu ya. Kan mereka udah pernah mencoba atau mendengar atau pernahkah atau tidak kayak gitu. Harus ditanya di asesmen non kognitifnya. Terus di non kognitifnya tentang perasaan, sorry. Terus untuk yang kognitifnya adalah tentang formal invitation-nya itu tersendiri. Jadi kita tahu yang tadi dibahas di awal sama Mr. Hadi dan Bu Vero, bahwasanya ya inilah seperti ini, kurang lebih ini gambaran kecilnya ya untuk topik invitation-nya, formal invitation. Kita nanya situasi hati mereka, terus juga kita juga nanya bagaimana pengalaman mereka untuk yang berkaitan dengan formal invitation. Nah, terus juga ada formative assessment-nya juga. Di formative assessment-nya ini yang tadi bisa kamu bisa bikin keyword-nya, bisa bikin kesimpulannya, bisa kamu sampaikan kayak tadi Mr. Hadi analoginya kayak gitu kan. Nah, terus dikasih feedback gitu kan. Karena kalau formatif itu harus ada feedback. Gitu, umpan balik. Jadi ada karena asesmen itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang dia menanya atau mengetahui profil siswa sebelumnya. Terus ada formatif itu adalah untuk yang tadi nanya-nanya materi yang udah dijabarin kan sebelumnya udah dijelasin. Terus anak itu kita tanya tuh secara formatif, gimana kesimpulan kamu, bagaimana pandangan kamu, bagaimana kayak gitu kan. Nah, terus diberikan feedback. Dan yang terakhir adalah sumatif. Kalau sumatif ya seperti biasa, tesnya seperti ini. PJ atau esai dan lain sebagainya lah. Mencocokkan, mengawinkan. Nah, kurang lebih teman-teman seperti ini juga harus disiapkan rubriknya, ya. Ada rubriknya juga. Nah, kurang lebih modul ajar dan perangkat pembelajaran yang sudah saya susun ini tentunya masih banyak kekurangan, terus perlu revisian sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya ulangi, tanda kutip adalah yang di bold ya, adalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau memang ini tidak efektif dan tidak memberikan peningkatan mutu belajar siswa dan siswa tidak mencapai capaian pembelajarannya, maka ini juga akan dirubah terus kontennya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mr. Dedi. Mari kita beri applause semuanya untuk Mr. Dedi yang sudah memberikan paparannya contoh modul ajar.
tadinya saya kira akan singkat sebentar, tapi ternyata lumayan panjang. Maka Miss Herunisa kita tidak akan meminta untuk memaparkan, tapi memberikan komentar saja sebelum saya nanti memberikan komentar pada modul ajar yang sudah bukan hanya dibuat oleh Mr. Dedi, tapi sudah diimplementasikan. Ya, silakan Miss Herunisa. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan pada pertanyaan pemantik, seharusnya kita itu harus membuat pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan anak. Kan di situ ada tiga kemampuan, ada pelajar reguler yang kemampuannya rendah dan kemampuannya sedang. Nah, di situ kita harus membedakan pertanyaannya untuk memancing anak-anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran kita. Seperti itu. Dan saya lebih sukanya modul ajar ini lebih lengkap, jadi kita tidak usah nyari-nyari materi dari mana-mana lagi. Seperti itu. Itu saja, Miss Herunisa? Ya, totally hampir sama sih. Cuma pemantiknya aja yang saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak, Kak. Jadi dari contoh modul ajar yang sudah dibuat, kemudian sudah diimplementasikan juga oleh Mr. Dedi, itu sudah sangat baik ya, sudah sangat baik, dan ada beberapa hal tentunya yang harus diperhatikan ketika membuat modul ajar. Ya. Pembuatan modul ajar, Bapak dan Ibu guru semua, sekali lagi yang menjadi ciri khas bahwasanya apa yang akan kita berikan itu di dalam modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar adalah adanya aspek kekinian. Ya, kekinian itu maksudnya yang sedang terjadi sekarang, happening, kontekstual dengan apa yang dihadapi oleh para peserta didik. Ya, menurut Mr. Dedi, apakah sudah ada ya dari modul ajar yang dibuat tadi itu kaitannya dengan kontekstual, kaitannya dengan kekinian, ya, sesuai dengan apa yang dialami misalnya oleh para peserta didik, kemudian keadaan mereka dan lain sebagainya. Silakan, Mr. Dedi. Baik, untuk kekinian yang muncul di modul saya adalah pertama terkait dengan device dan juga untuk media. Untuk device-nya tentunya sudah tidak menggunakan device lama, pasti device baru. Baik itu smartphone maupun juga PC. Terus untuk media yang kita gunakan adalah juga YouTube salah satunya, terus juga Instagram. Nah, untuk topik apakah topiknya juga kekinian atau tidak, itu tergantung dari konten yang dimunculkan. Misalkan, I would like to invite you to come to my birthday party, gitu kan. Terus gayanya yang itu adalah dianggap lama, misalkan kita tinggal cari aja gimana memang zaman saat ini anak-anak itu mengundang seseorang untuk datang ke satu pesta. Nah, tapi kan rata-rata itu belum ada perubahan kalau untuk gaya seperti itu, karena yang model lama pun juga anak-anak belum paham juga gitu. Jadi kita masih ngasih sampel-sampel yang memang secara history, atau secara history itu artinya secara history upload dari konten yang saya munculkan di modul ajar itu masih baru. Jadi mereka masih menggunakan, mereka sudah menggunakan bahasa yang memang digunakan saat ini. Jadi saya tidak upload contoh yang itu mungkin versi buku Longman yang tahun 70 berapa, atau misalkan saya buka dari Betty Scamper yang cetakan berapa, atau misalkan dari enggak, tapi saya mengupload materi yang memang baru di-upload oleh para YouTuber lainnya di materi-materi bahasa Inggrisnya itu di tahun-tahun 2020, 2019, berarti itu kan terbaru. Jadi saya tidak mengupload satu rekaman conversation yang direkam pada tahun 60-an misalkan, seperti itu. Jadi secara konten saya sudah mengupload konten yang terbaru. Terima kasih, Radi. Oke, karena kalau kita lihat tadi, it is the same kind of learning, formal invitation, that what I got it on 2000, till
2022. Ya, jadi tidak ada di dalam, misalnya di dalam materi ajar, ya, di dalam materi ajar ketika misalnya Mr. Dedi ingin memberikan contoh kaitannya dengan invitation card, ya, jadi silahkan disesuaikan dengan konteks si siswa atau peserta didiknya. Itu maksudnya yang kekinian. Kalau misalnya sekarang sudah jarang, ya, saya kira ada birthday party, but on a certain level untuk SMK, I don't believe that still exists. Ya, saya meragukan itu masih ada. Ya, jadi jangan sampai kita masih memberikan mereka, okay, it is a regular one, they have to learn about formal invitations, and then we give them, yeah, a classic kind of example. Kekiniannya bisa misalnya a chill out kind of invitation, ya, ajakan bukan undangan, si ajakan misalnya untuk buat mereka pergi kemana, nongkrong kemana, diskusi kemana, that will be more relevant than a birthday party, especially it is for the vocational high school. Yang stereotip dari SMK itu mereka bukan suka pesta ulang tahun, tapi biasanya suka apa kalau anak-anak SMK, Bapak Ibu? Ayo. Anak SMK sukanya apa biasanya? Nongkrong sama mabar. Suka nongkrong kan ya. Jadi mereka bukan generasi yang suka menghadiri pesta ulang tahun. Nah, itu makanya tadi saya bilang saya meragukan hal tersebut, ya. Kemudian dari modul ajar yang sudah dijelaskan oleh Mr. Dedi, harus ada sisi atraktifnya, ya, harus ada hal yang menarik, ya, dari modul ajar yang kita buat. Karena kalau hanya berupa lembaran-lembaran seperti itu saja, bagaimana siswa akan menyukainya, ya? Bagaimana guru akan senang untuk melihat modul ajarnya, untuk mempersiapkannya, gitu. Harus atraktif seperti apa maksudnya? Paling tidak di dalamnya ada hal-hal yang ada hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang menyenangkan, ada kegiatan-kegiatan yang tidak kaku gitu. Karena kalau kita lihat tadi, to be honest, it's kinda strange coming to the class. And then it seems like a regular kind of teaching and learning process, ya. Jadi seperti pembelajaran biasa saja. Harusnya yang dimaksudkan amanat dari Center of Excellence Vocational High School itu ada terobosan, ada inovasi, ada sisi kreasi dari para guru, ya, untuk membuat proses pembelajaran tersebut itu berbeda dari yang sebelumnya. Dan kalau saya melihat tadi saya disuruh misalnya membaca modul ajar, itu saya tidak akan membaca detail terlebih dahulu satu per lembar ini, akan saya lihat sekilas terlebih dahulu. Ya, ini menarik atau tidak? Ya, karena sekali lagi tampilan atau apa isinya itu kan nanti sekian, kesekian. Yang jelas tentunya harus ada hal-hal yang membuat guru ketika mempersiapkan nanti akan mengajar itu sudah senang dengan modul ajarnya. Begitu juga dengan siswa ketika diberikan modul ajarnya, oke, mereka juga senang, tertarik. Ya, jadi bukan hanya gambaran tulisan hitam putih ini gambar yang tidak relevan dengan mereka, ya, foto-foto yang tidak relevan dengan mereka, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan mereka. Nah, maka modul ajar tersebut itu perlu diberikan revisi atau perbaikan. Begitu ya kira-kira. Sekali lagi sudah sangat baik tadi saya bilang ya, Mr. Dedi, sekali lagi, karena Mr. Dedi ini a planner and then also a doer yang sudah merencanakan, membuatnya dan sudah mengimplementasikannya. Begitu ya. Jadi itu revisi yang saya kira harus diperhatikan. Oke? Karena kalau kita karena sekali lagi kalau kita tidak tidak benar-benar terus melakukan perbaikan, kalau kita tidak terus belajar, ya, maka saya sering mengatakan kalau kita berhenti belajar sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, atau sebagai seorang pendidik, maka kita tidak punya hak untuk mengajar.
Ya, jadi jangan sampai sebelum mendapatkan hibah SMKPK mengajarnya sama dengan setelah mendapatkan hibah SMKPK. Harus ada yang berubah karena itu tanggung jawab moral dari kepercayaan yang telah diberikan oleh Dirjen Vokasi kepada masing-masing SMK, Bapak dan Ibu guru. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi mari kita beri tepuk tangan kepada Mr. Dedi Suhendar, everyone ya. Terima kasih banyak dan berikutnya silakan kita akan diskusi. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin memberikan komentarnya, silakan kaitannya dengan modul ajar. Dan benar yang disampaikan tadi oleh Mr. Dedi, kalau kita berbicara tentang modul ajar, ketika kita menyebutnya itu sama dengan RPP, itu it is not totally right. Jadi tidak 100% benar, ya. Karena di dalam modul ajar komponennya itu adalah satu set dokumen pembelajaran. Ya, bagi yang sudah mengikuti PPG itu pasti tahu. Di dalam modul ajar isinya itu adalah satu set dokumen pembelajaran. Yang sudah pernah ikut PPG siapa? Oke, tuh. Tahu berarti ya? Satu set dokumen pembelajaran apa saja Bapak Ibu? Yang pertama apa? Yang pertama, the first what we call here is lesson plan, RPP sederhananya. Itu dalam satu set dokumen pembelajaran, the first we need the lesson plan. Kemudian yang kedua apa? Learning material, materi ajarnya. Ya, itu yang kedua. And then the next one, student worksheet. Ya, yang ketiga itu adalah LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ya. Kemudian yang keempat apa? Learning media. Media pembelajarannya itu apa yang digunakan. Kemudian yang terakhir assessment instrument. Ya, jadi itu satu set dokumen pembelajaran yang masuk ke dalam modul ajar. Cukup jelas ya? Oke? Oke, bisa diulang. Saya minta Miss Riana untuk mengulang satu set dokumen pembelajaran starting from number 1, please. Come on, Miss Riana, what is it? Okay, the first one is lesson plan. Third one is about worksheets, LKPD, and learning media. What is it? It is about worksheet. What is it? Ini saya yang error atau yang lain juga sama tidak mendengarkan dengan jelas? Iya, di sini unstable banget, Pak. Iya, di sini unstable banget soalnya dari tadi muncul terus hilang lagi gitu. Jadi tadi saya dengerin cuma hanya pas lagi lesson plan, LKPD dan learning media aja. Yang lainnya saya nggak kedengeran sama sekali. Oke, yang mendengarkan dengan lengkap siapa? Let's try Mr. Frankly. I'm not gonna ask Mr. Dedi karena dia sudah. Oke, come on, Mr. Frankly, come on. Would you please try to mention all the 5 documents? Yes. Sorry, sir, I didn't hear all of the set. I only mentioned first is lesson plan, and third worksheet, and then media. That's all, sir. Okay, anyone got the complete? I, sir. Okay, come on, Miss Irna Gitawati. Okay, the first one is lesson plan. The second one, learning material, and then the third one, student worksheet or LKPD. The fourth, learning media, and the last one is assessment instrument. Okay, that's the correct one. Nah, jadi itu yang benar ya. Beri tepuk tangan dong buat Miss Irna. Ya, luar biasa.
Ya, jadi itu yang benar, mulai dari lesson plan. Itu komponen-komponen yang sebenarnya ada di dalam modul ajar. Ya, di dalam modul ajar yang sudah diberikan contohnya tadi oleh Mr. Dedi. Tadinya saya memberikan contoh, tapi lebih bagus contoh dari yang sudah merencanakan, membuat, dan juga sudah mengimplementasikan modul ajar. Begitu ya, saya kasihan sekali dengan Miss Esa nih dari tadi, sepertinya tidak nyaman sekali beliau ya. Sebentar lagi Miss Esa ya. Oke, yang lain silakan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, silakan, kaitannya dengan modul ajar. Diskusi sharing saja, silakan. Halo? Tapi paling tidak sudah tergambar ya, modul ajar seperti apa ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menganggap modul ajar itu RPP. RPP is simply a plan. Ya, it is simply a plan. Modul ajar it is a complete one. Di dalam modul ajar itu semuanya lengkap. Ya, lengkap dari tahapan awal sampai apa saja yang nantinya akan diajarkan kepada para peserta didik. Dan modul ajar ini nantinya bisa diakses oleh si siswa dan bisa juga diakses oleh gurunya. Okay, come on, Miss Vero, it looks like you're raising your hand. Come on, what is it? The questions. Okay, thank you, Pak Hadi. Pak Hadi, I'm totally blank. My questions, the first questions is, sorry ya kalau saya benar-benar blank banget. The first question is syllabus. Berarti di sini silabusnya sama atau beda nih? Karena saya baru banget yang pertama. Yang kedua, kalau tadi modul ajar itu actually based on your opinion, it's a set of 3 like lessons plan, learning material, learning worksheet, learning media, assessment media, and then you add a little bit of Mr. Dedi examples. The nowadays aspect. Nah, ada sedikit yang tadi Pak Hadi tambahkan ya, aspek kekiniannya belum muncul, relevansinya belum kelihatan. So, would you mind give us one of the template, the proper nowadays aspect? Karena sama sekali nih saya ngeblank banget Pak Hadi. Terima kasih Pak Hadi. Oke, terima kasih banyak. Proper nowadays update. Ya, you may simply mention it. It is an update kind of set in document of your learning process. Ya, jadi sebenarnya ketika berbicara kaitannya dengan aspek kekinian atau yang ada sekarang, ya, jadi setiap modul ajar, setiap apapun yang dibuat dalam perencanaan pembelajaran Bapak dan Ibu guru SMK semua harus sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Ya, konteks dengan yang ada sekarang. Misalnya yang sekarang sedang booming itu kaitannya dengan apa misalnya? Yang sedang booming misalnya kemarin-kemarin tentang perang Rusia dan Ukraina, tentang URA itu dan lain sebagainya. Kemudian yang sebentar lagi akan booming itu misalnya tentang mudik pulang kampung dan lain sebagainya. Ya, disesuaikan dengan konteks kapan, ya, kapan Bapak dan Ibu guru memberikan proses pembelajaran kepada para peserta didik. Ya, sehingga apa yang kita berikan itu relevan dengan dunia nyata, dengan konteks yang dialami, dengan apa yang disaksikan di televisi, apa yang diperbincangkan dengan para sahabat-sahabatnya, begitu. Ya, dan salah satu karakteristik pembelajaran di level apapun itu, paling dasar sampai perguruan tinggi, kita mulai tentunya dengan apa yang disukai oleh para peserta didik kita. Kaitkan apa yang disukai dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi ke dalam proses pembelajaran. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi kekinian bukan maksudnya oke, kita sudah pakai smartphone, kita sudah pakai digital learning. No, that's not the point. That's the tools. Ya, itu kan tools yang digunakan. But the content of our teaching and learning process
It should be about that. Because freedom to learn curriculum atau Merdeka Belajar kurikulum Merdeka Belajar ini fokusnya itu pada membahagiakan para peserta didik. Begitu. Ya. Kita tidak akan dapat membahagiakan mereka ketika kita berbicara awang-awang yang tidak sesuai dengan realita mereka. Itu poinnya yang dimaksud dengan kekinian. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Miss Vero. Halo. Pak Hadi, oke. Yang silabusnya itu Pak Hadi? Yang silabusnya bagaimana, Pak Hadi? Pak Hadi, Miss Vero gimana? Maksud saya kan ya, kalau yang sebelumnya kan kita metodenya, topiknya dari KD. Kalau yang Merdeka Belajar nih, kita masih tetap pakai silabus yang sebelumnya atau bagaimana nih? Saya ngeblank banget nih Pak Adi. Oke, untuk kurikulum Merdeka Belajar, of course you have to use this one. Ya, harus pakai yang ini karena tadi kan sudah dijelaskan di awal ya. Untuk kedepannya semua sekolah, jadi dari level SD, SMP, SMA, dan SMK itu akan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. And then you are not going to talk about syllabus blah 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 blah, but we are going to talk about modul ajar. Ini isinya ini. Dan kalau misalnya ketika kita berbicara tentang perbedaan kurikulum yang sebelumnya 2013 dengan yang kurikulum Merdeka Belajar, bisa kita lihat kalau misalnya yang dari KI, KD ya dalam menetapkan tujuan pembelajaran, sementara di dalam kurikulum Merdeka Belajar istilahnya itu merupakan capaian pembelajaran. Begitu ya, new term, tapi ya itu sama yang disampaikan oleh tadi. Mr. Dedi mengatakan berulang kali Widya Wiswara fasilitator menyampaikan sama itu modul ajar ini. You don't have to take that all, ya. Try to identify that thing by yourself. It is really the same, a lesson plan with what we have right now dengan modul ajar, begitu saja sebenarnya. Semoga itu bisa menjawab, ya. So you have to use what will be the element of each aspect in freedom to learn curriculum. Ya, karena itu tadi ada yang given, ya sekali lagi ada yang given, you have to obey what our Ministry of Education policy, right? Dan ada yang kemudian diberikan kebebasan untuk dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Ya. Karena sekali lagi masing-masing SMK ini kan berbeda-beda ya. Jadi silahkan nantinya akan ada kebijakan tentunya sesuai dengan karakteristik, sesuai tentunya dengan ini ya sarana prasarana, kemudian sesuai juga dengan di mana SMK Bapak dan Ibu guru semua berada. Gitu ya Miss Vero. Mudah-mudahan itu bisa menjawab. Silakan, next one. Ada yang ingin ya, Pak, boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Oke, silakan. Kalau misalkan salah, tolong diperbaiki ya. Oke, berdasarkan pelatihan yang saya ikuti, saya contohkan misalnya tentang prosedur. Untuk prosedur itu di kelas 10 kita mengajarkan kepada anak seperti kerangkanya seperti apa, terus kalian buat apa. Nah, nanti waktu dia kelas 11, dia akan membuat barang tersebut atau apa yang telah dia pilih untuk dilakukan. Seperti itu kalau menurut saya, Pak. Jadi misalnya untuk prosedur pun itu berjenjang. Walaupun materinya sama untuk kelas 10 dan kelas 11, tapi ada prosesnya, Pak. Kalau yang seperti yang saya dapatkan dalam pelatihan seperti itu. Jadi kan kita bebas untuk memilih yang sesuai dengan jurusan SMK. Bagaimana menurut Bapak? Karena kan nanti menurut pelatihan saya dapat kelas 12 itu mereka akan full belajar di industri, tidak akan belajar di sekolah. Jadi kelas 10 dan kelas 11 mereka stay di sekolah. Nah, kelas 12 mereka akan magang di dunia industri full.
Jadi dari awal kita memang sudah membekali mereka dengan kemampuan yang akan mereka terapkan di dunia industri. Gimana Pak? Oke, jadi masalahnya apa? Masalahnya apa? Siapa? Miss Hairunisa. Ya, untuk SMK tadi kan saya kira sudah jelas saya sampaikan tujuan dari para siswa untuk masuk ke SMK orientasinya adalah lulus dan langsung bekerja. Ya, SMKPK mengakomodir itu semua dengan mendekatkan akses ke mitra dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Ya, diberikan kesempatan untuk membangun jejaring, ya, berkolaborasi dengan perguruan tinggi itu wajib, ya, berkolaborasi dengan perguruan tinggi di SMKPK, kemudian juga dengan dunia usaha dan dunia industri. Harapannya apa? Agar tentunya ketika mereka lulus dari SMK, orientasi yang mereka miliki di awal, lulus SMK itu mereka bisa langsung bekerja atau membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi yang lebih hebat lagi, lulusan SMK ketika lulus itu tidak langsung bekerja atau tidak langsung membuka pekerjaan, tapi langsung masuk ke perguruan tinggi vokasi andalan atau unggulan di Indonesia misalnya. Itu baru luar biasa. Begitu ya, siapa? Miss Hairunisa. Oke. Tadi Bu Fer itu agak bingung. Nah, itu kalau di mengenai materinya apa saja, nanti di capaian pembelajaran ada Bu, materinya akan di situ akan tertulis. Misalnya dari KAM dan ada narasi gitu seperti itu. Nanti akan tertulis itu. Mungkin akan saya share ke grup. Oke, kita akan lihat kebingungan Miss Vero nanti ketika kita bahas modul ajar yang dibuat oleh beliau. Karena LK hari ini adalah membuat modul ajar. Ingat, contoh yang sudah dibuat oleh Mr. Dedi tadi, it is quite a good example. Ya, itu sudah bagus. Tapi yang kritik saya tadi, tapi kritik ini konstruktif ya, membangun ya Mr. Dedi ya, jadi bukan maksudnya menjatuhkan atau apa. Iya, Pak. Ya, jadi saya sangat bersyukur, Pak. Jadi yang kurang itu tadi adalah dari sisi attractiveness-nya. Ya, menarik atau tidak. Kemudian relevansi dengan dunia nyata itu masih belum ada. Ya, kemudian kaitannya juga dengan ini tadi, kaitannya dengan konten, ya. Konten yang harus diberikan kepada para peserta didik sesuaikanlah dengan ini ya, dengan tingkat pengetahuan mereka, dengan background knowledge mereka, dengan background keluarga mereka, dengan background di mana tempat mereka tinggal. Sehingga nantinya benar-benar materi yang diberikan itu adalah apa yang mereka alami, apa yang mereka jalani sehari-hari. Ketika mengajarkan misalnya tentang prosedur teks, recount teks dan sebagainya, maka topik-topiknya ataupun kegiatan-kegiatannya sekali lagi jangan kegiatan-kegiatan yang tidak masuk kepada kepada alam bawah sadar mereka. Akan tetapi harus yang memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Begitu ya? Oke. Siap ya untuk membuat modul ajar, dan untuk modul ajar yang ideal itu adalah modul ajar yang lengkap. Modul ajar yang lengkap itu kemarin ketika memberikan review ada modul ajar yang jumlah ininya sampai 40-50-an halaman. Itu yang ideal. Ya, sementara contoh yang kita lihat tadi dari Mr. Dedi hanya 14 halaman saja, kemudian hitam putih saja, kemudian ada foto-fotonya, foto-foto siapa itu, apakah para siswa-siswi SMK itu mereka kenal dengan sosok tersebut dan lain sebagainya. Begitu ya, Bapak Ibu? Oke? Siap ya? Jadi besok pokoknya harus sudah jadi modul ajarnya. Ya, contohnya silakan bisa dibuat seperti yang dikembangkan oleh Mr. Dedi.
tapi harus ada ciri khas masing-masing. Miss Vero nanti buatnya seperti apa, Miss Esa buatnya seperti apa, kemudian Miss Sarah buatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ya, harus benar-benar ada ciri khas dari masing-masing. Ya, karena tidak mungkin sama. Ya, cara nanti membuatnya sama dengan Mr. Dedi tidak mungkin. Dan ketika mengumpulkan ke LMS, ketika saya download itu nanti langsung misalnya merah semua, berarti itu ketahuan itu hanya copy paste saja. Bukan hasil buat masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi harapannya silahkan, saya tidak muluk-muluk meminta modul ajar yang sampai 40-50-an halaman. It is big no, a big no. Ya, silakan sederhanakan saja. 10 pages, ya, 14 pages, that should be enough. Ya, dan saya kira itu sangat memungkinkan ya, karena waktunya ini sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Oh, ini lama sekali ya waktunya ya. Harusnya benar-benar akan menjadi modul ajar yang representatif ya. Bisa nanti akan saya jadikan sebagai contoh pada pelatihan-pelatihan berikut. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi saya menunggu semuanya nanti akan memberikan modul ajar ideal sesuai dengan yang kita diskusikan tadi. Oke, Miss Vero sepertinya ingin berbicara, dari tadi sudah memegang earphone-nya. Gimana Miss Vero? Iya, berarti nanti kita dikasih template-nya ya. Template-nya silahkan pakai punya ini saja. Kita juga akan variasi, tapi paling tidak kita punya template gitu loh. Oke, template-nya silahkan disesuaikan dengan yang punya ini saja, yang punya Mr. Dedi tidak apa-apa. Disesuaikan seperti itu tidak apa-apa. Oke, disesuaikan. Mr. Dedi silahkan di-share ya, di-share nanti di grup WhatsApp-nya, dan harus ada hashtag-nya ya Mr. Dedi ya. Modul ajar ini sudah direncanakan, sudah dibuat, sudah diimplementasikan, dan baru dievaluasi. Begitu ya nanti di-share di grupnya ya. Benar-benar. Oke, Mr. Dedi. Ya. Mohon bantuannya Pak Dedi. Oke, jadi silakan nanti di-share. Mr. Hadi. Ya, gimana? I would like to say thank you. Saya terima kasih banyak. Ini sangat menohok sekali, menohok ya. Jadi asas satu kekinian, benar, memang itu adalah kontekstual. Itu benar sekali, itu mengingatkan saya. Waktu itu dikasih materi, bikin topik yang memang anak-anak tuh lagi seru main TikTok. Oh, saya jadi ingat lagi. Oh iya, berarti saya waktu itu salah bikin modul, nggak ingat relevansinya, kekiniannya di sini adalah materi saya terselimpet dengan materi PPG. Jadi akhirnya saya terpengaruh sama materi PPG yang kaku. Akhirnya saya masukin itu materi ke modul ajar anak. Aduh, saya pusing tuh. Nah, itu jadi ada campur tangannya PPG sehingga mempengaruhi modul ajar saya ini, Mr. Hadi. Aduh, terima kasih sudah mengingatkan untuk relevansinya, mantap. Terus masalah kemenarikan, segi bukan menarikan, benar sekali yang disampaikan Bapak itu. Karena modul ajar yang diberikan kepada saya dulu mahasiswa PPG itu berbeda dengan modul yang diberikan ke mahasiswa SMA kelas 10. Lah saya bikin itu karena saya sedang didoktrin sama guru PPG saya, akhirnya saya bikin modul ajar juga hampir mirip-mirip, konteks analisis, bentuknya hitam putih dan bla 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 nya gitu. Tidak menarik. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sama Mr. Hadi. Saya dapat saya simpulkan sekaligus juga mudah-mudahan menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman semua tidak ada lagi silabus ya, tidak ada silabus, yang ada adalah SKL. Yang itu adalah SKL yang paling utama. Terus juga tidak ada lagi KI dan KD, yang ada itu adalah capaian pembelajaran. Terus materi pembelajaran harus kontekstual, yang tadi Mr. Hadi selalu diulang-ulang, harus relevan dengan zaman dan waktu yang sedang berjalan saat ini dengan anak-anak. Terus pembelajaran harus menghamba kepada peserta didik. Jadi menghamba di sini adalah semuanya disesuaikan kepada peserta didik atau latar belakang peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran harus reflektif atau harus direfleksikan semua pembelajaran. Karena pembelajaran yang tidak direfleksikan maka itu pembelajaran yang tidak layak untuk
dipelajari kalau tidak ada refleksi. Terima kasih Mr. Hadi, evaluasinya mantap. Siap. Oke, dan ini saya kira sudah jam 3 lewat, kita cukupkan ya. Miss Esa akhirnya selesai juga gitu ya. Dan selamat ini ya, selamat berakhir pekan, selamat liburan bersama keluarga walaupun di bulan puasa. Ada yang mudik? Tidak Bapak Ibu? Tidak ada yang mudik ya? Insya Allah tidak. Oh, insya Allah tidak. Atau masih masuk sekolah? Oh, Mr. Dedi yang mudik ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan hari keempat kita. Dan saya sebenarnya agak menyesalkan harus ada jeda sampai sekian lama. Karena biasanya kalau sudah ada jedanya itu, apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita ini udah pada bercampur, terdistraksi dengan ragam hal kebahagiaan kegiatan weekend Bapak dan Ibu guru semua ya. Tapi mau gimana lagi ya, jadi harus harus ada jedanya itu di Sabtu, Minggu, dan kita akan bertemu di hari Senin nanti. Hari Senin sekali lagi, that will be our final meeting ya. And then final meeting, I have already told you earlier, final meeting it will be only a simple one. It is talking about assessment ya, jadi tidak akan terlalu banyak seperti diskusi kita tadi tentang modul ajar. Dan silakan seperti biasa pose tertampan tercantiknya semuanya, perlihatkan senyum terbaiknya ya, dan harus kelihatan giginya kalau tersenyum ya, harus kelihatan gila. Lihat contohnya Mr. Dedi itu ya, Mr. Frankly ini tersenyum tapi pelit sekali senyumnya. Oke, ini untuk dokumentasi karena setiap pelatihan ini kan saya laporkan pertemuan Zoom kita, kemudian materinya juga ya. Tidak, tolong ditahan senyumnya selama 1 jam. Bagi yang tidak memperlihatkan giginya, Miss Rosma Laili tersenyum dong. Oh, masih belum kelihatan giginya, Miss. Oke, 3, 2, 1, keju. Oke, 1, 2, 3, lucu. Oke, cukup saya kira ya. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya pada hari ini. Dan sepertinya masih banyak sekali yang belum menunaikan kewajibannya untuk memberikan feedback di video pelatihan kita. Ya, hari Senin akan saya rekap semua. Ya. Bagi yang belum ada, maka saya tidak akan berikan nilai sikap, nilai pengetahuan dan lain sebagainya 000 karena tidak ada interaksi, tidak memberikan feedback di video pembelajaran. Itu saja Bapak Ibu, sehat-sehat semuanya, dan bagi yang berpuasa semangat ya. Tadi sepertinya Mr. Dedi sudah haus ya, jadi sebentar lagi akan berbuka. Kemudian bagi yang tidak berpuasa di sini ada Miss Vero ya. Miss Vero, kemudian ada Mr. Frankly, silakan bisa kudapan, snack-snack dan lain sebagainya ya. Karena kalau pelatihan offline itu lebih berat lagi biasanya Bapak Ibu, karena seharian dari pagi sampai sore itu biasa. Ya, alhamdulillahnya online seperti ini, jadi masih cukup ini ya, masih cukup santai, bisa disambi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan itu saja saya kira. Miss Hetty baru kelihatan ya, Miss Hetty. Dan sekali lagi bagi yang mengenal Mr. Bayu, bilang dicariin saya gitu. Kenapa hanya sepertinya kapok hari pertama hanya sendirian yang hadir, hari kedua, ketiga sampai keempat sekarang nggak hadir lagi. Gitu ya. Saya kira cukup Bapak dan Ibu guru semua, dan mari kita akhiri sesi diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi itu benar-benar nantinya akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Ya. Dan kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, Bapak Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Miss Esa silakan. Dari tadi udah pengen keluar aja ya. Miss Ariska, hello. Itu nggak capek megang handphonenya. Ya Allah. Oke, mohon izin pamit.